Ayam pelepah bumbu rujak dari Ponorogo cocok, fams, jadi menu sarapan pagi. Satu ekor ayam utuh bisa menambah energi untuk beraktivitas harian. Tampilan warna merah bumbu menggambarkan pedasnya menu satu ini. Bumbu rempahnya berlimpah, fams. Kalau kata orang Jawa, bumbunya medok. Bikin ngiler banget deh. Tebalnya daging ayam, jangan khawatir teksturnya bakal alot. Soalnya sajian ini dimasak lama dan berulang-ulang. Bumbu rujaknya dijamin meresap sampai ke tulang. Kalau ke Ponorogo, menu ini wajib dicoba ya. Fams, menu ayam pelepah bumbu rujak menjadi senjata rahasia warga Sumoroto, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur saat menjamu tamu. Cita rasa pedas tetap dominan. Bedanya, fams, ada sensasi aroma menggoda, bikin selera makan meningkat. Lezatnya bumbu dan kuatnya aroma bakaran pelepah dan daun pisang jadi kombinasi sempurna menu ayam ini. Mantap deh pokoknya. Kalau pengen buat di rumah, sediakan waktu luang yang banyak, fams. Jangan lupa, siapkan bahan yang diperlukan. 1 ekor ayam utuh, boleh jenis ayam kampung atau ayam negeri. Sesuaikan selera aja, fams. Aneka bumbu dapur dan rempah Nusantara, hukumnya wajib. Bumbunya jangan pelit-pelit ya. Racikan bumbu ini selalu jadi kunci kelezatan setiap masakan. Sebagai warga plus 62, kita beruntung hidup di tanah Khatulistiwa. Di sini, aneka bumbu dapur, rempah, dan sayuran bisa tumbuh dengan subur. Untuk ayam pelepah bumbu rujak, 2 jenis cabai dipakai sekaligus. Ada cabai merah besar dan cabai rawit merah. Kasih yang banyak supaya rasa pedas bergelora di lidah. Semakin banyak bumbu halus, pasti makin mantap rasa ayamnya. Proses tumis bumbu menjadi penting agar hasil masakan lezat. Bukan cuma nikmat, proses menumis bumbu juga bisa mempengaruhi daya tahan masakan. Jadi nggak mudah basi gitu deh. Yang namanya rujak, fams, rasa pedas selalu mendominasi. Supaya ada rasa manis, gula pasir dan gula jawa juga dibutuhkan. Tambahan kecap bisa memberi sensasi manis yang lebih nikmat. Kecap juga bisa ciptakan kesan warna bumbu yang lebih pekat. Mantap! Kita olah ayamnya dulu ya, fams. Ayam yang sudah dicuci bersih cukup dibakar di atas bara api. Dengan cara ini, fams, aroma amis pada daging ayam dapat diminimalisir. Kandungan air yang terdapat di dalamnya juga bisa berkurang. Hasilnya, bumbu bisa meresap sempurna. Oh iya, proses pembakaran di awal, fams, bisa memberi sentuhan tekstur gosong atau hangus ayam. Sesuaikan selera aja. Mau sampai kering, boleh. Atau cuma dibakar, juga nggak apa-apa kok. Kalau bumbu rujak udah kental, ayam utuh bisa dimasukkan. Oh iya, ayam bumbu rujak adalah ikon kuliner Pulau Jawa yang telah populer ke seluruh Nusantara. Nama bumbu rujak sebetulnya agak rancu, karena sama sekali nggak ada unsur rujak dalam sajian ayam ini. Paling-paling cuma rasa pedas yang seakan ngingetin kita seperti lagi makan rujak. Masak ayam dalam bumbu selama 45 menit. Kombinasi antara lemak ayam dengan minyak alami rempah bumbu bikin kuah jadi berminyak, fams. Mantap lah! Satu lagi nih yang bikin menu ayam ini jadi makin spesial. Proses memasak dilanjutkan dengan cara dipanggang dalam bungkusan pelepah daun pisang. Wah, unik ya, fams! Di sebagian wilayah Nusantara, pelepah alias batang pohon pisang ada yang diolah menjadi menu masakan. Di Pulau Dewata, Bali, ada sayur jukut ares yang terbuat dari batang muda pohon pisang. Walau sering diabaikan, ternyata batang pisang memiliki manfaat yang cukup baik bagi kesehatan. Kandungan serat yang tinggi, bagus buat pencernaan. Daun pisang juga punya senyawa yang mirip dengan daun teh, memiliki aroma kuat dan memberi sensasi harum yang khas pada masakan. Kalau pelepah atau daun pisang sudah terlihat layu, tandanya udah matang nih. Durasinya sekitar 30-60 menit. Ayo, siapa mau coba? Mantap, lur! Sajian yang satu ini nggak kalah nikmat. Masih ada kaitannya sama rujak. Ini dia, bakso rujak buah, fams. Gurihnya bola daging bercampur dengan segarnya buah dan kuah rujak yang pedas bisa kalian nikmati saat berkunjung ke wilayah Lido, Sukabumi. Meski warung sederhana ini berada di dalam gang, tapi langganannya sih udah banyak banget.
Apalagi kalau jam makan siang, dijamin rame deh. Awalnya penjual bakso rujak ini dulu hanya berjualan rujak, fams. Beberapa tahun kemudian, berinovasi membuat olahan rujak dengan bakso. Buah yang digunakan di sini minimal 3-5 macam, fams. Di antaranya bengkuang, mangga, kedondong, belimbing, atau jambu. Kalau biasanya rujak berbumbu sambal gula aren kental, di sini kuah baksonya yang memiliki rasa khas rujak. Rujak populer di wilayah Asia Tenggara, terutama Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Tidak ada penjelasan pasti bagaimana sejarah rujak berawal. Bisa jadi sih masyarakat Melayu zaman dahulu sering mengkonsumsi buah-buahan yang rasanya asam, dipadu dengan gula aren dan garam untuk menyeimbangkan rasa. Tapi rujak atau rurujak juga disebut dalam prasasti Taji Jawa Kuno tahun 901 Masehi dari zaman Kerajaan Mataram. Dalam upacara perayaan Natal atau syukuran kehamilan, disajikan mangga mentah dan buah-buahan asam yang diidamkan wanita hamil. Selain kuah rujak, kuah bening tetap bisa jadi pilihan juga, fams. Tapi karena sudah jauh-jauh datang ke sini, nggak afdol dong tanpa mencicipi bakso rujaknya. Baksonya sama seperti bakso kebanyakan kok, tapi kuah rujaknya yang didominasi rasa manis dan pedas. Ada juga sedikit rasa asam, karena campuran berbagai buah-buahan ini nih. Pokoknya pas deh kalau kalian cari kuliner yang bercita rasa segar. Ini bukan paprika berukuran mini ya, fams. Kenalin nih, ini cabai katokon dari Toraja. Kepedasannya bisa dibilang level dewa, alias pedes banget, fams. Kalau kalian ngaku doyan makan pedas, buruan dicoba deh. Dijamin bisa bikin lidah terasa terbakar. Hihihi. Cabai katokon sebenarnya jenis tanaman khas Kabupaten Toraja. Biasanya tumbuh pada ketinggian 1000 hingga 1500 meter di atas permukaan laut. Setelah ditanam selama 3 bulan, cabai katokon sudah bisa dipanen nih. Biasanya cabai ini bisa dipanen sebanyak 4 kali dalam sekali tanam. For your info nih, cabai terpedas di dunia ternyata ada 2 di Indonesia, fams. Salah satunya cabai katokon ini. Dibandingkan cabai rawit, tingkat kepedasannya bisa mencapai 6 kali lipat. Kebayang nggak tuh pedasnya kayak apa? Hihihi. Ayo kita berkunjung ke tempat wisata yang hits di Jawa Tengah. Tepatnya ada di Dusun Semilir. Wahana yang paling hits di sini adalah perosotan super duper tinggi. Wih, bisa memacu adrenalin kalian nih. Wuhu! Seluncuran ini tingginya sekitar 10 meter, fams. Jarak tempuhnya mencapai ratusan meter per jam loh. Kalau mau menikmatinya, kalian harus sabar antri. Saatnya meluncur nih. Bersedia? Siap. Wuhu! Serunya. Hihihi. Oh iya, wahana adrenalin ini ternyata baik untuk kesehatan. Adrenalin bekerja untuk menstimulasi detak jantung, menggerakkan sirkulasi darah, dan meluaskan bagian pernapasan, sehingga bisa meningkatkan aliran darah ke otot dan oksigen ke paru-paru. Mantap kan? Kalau nggak punya nyali, mending ke wahana alas tirta ini. Di sini, kalian bisa bermain dengan beberapa hewan air yang unik, seperti otter yang mirip berang-berang ini. Lihat tuh, fams, tingkahnya sangat menggemaskan sekali. Hihihi. Kalian juga bisa berinteraksi secara langsung kok dengan memberinya makan. Cukup keluarkan biaya Rp5.000 untuk makanan saja. Sabar dong, jangan berebutan gitu. Lahap banget sih makannya. Oh iya, otter ini masuk dalam jenis hewan karnivor, fams. Makanya ia mengonsumsi serangga atau ikan-ikanan. Kalau sudah puas, kalian bisa masuk ke ruangan utama, fams. Di sini, kalian bakal disajikan panorama khas pedesaan yang kental dengan nuansa bambu dan kayu. Fams, hampir seluruh sudut tempat ini menjadi lokasi yang cantik sebagai background foto. Uniknya, di sini juga ada ornamen warna-warni yang menarik mata. Cantik ya? Di bagian tengah, kalian juga bisa bertemu kandang burung raksasa. Di sini, kalian bisa puas menikmati seluruh wahana yang ada. Lanjut, kita ke wahana tram, fams. Itu loh sejenis kereta yang hanya memiliki satu gerbong saja.
Kendaraan serupa ini sebenarnya ada di Eropa, fams. Usut punya usut, Jakarta juga pernah punya moda transportasi ini yang rutenya di sekitar kota dan Harmoni. Di sini kalian bisa santai berkeliling lokasi wisata. Santuy, fams. Hihihi. Wahana yang tak kalah keren dan seru ada gondola. Saat naik wahana ini, kalian diajak memutari sungai kecil dengan menggunakan perahu. Tenang, kalian bakal didampingi oleh petugas kok. Jadi nggak capek mendayung deh. Wahana ini terinspirasi dari gondola yang digunakan sebagai alat transportasi air di Venesia, Italia. Sehingga penumpang bisa jalan-jalan untuk menikmati keindahan alam sekitar. Jangan lupa puas-puasin selfie dengan aneka spot menarik, fams. Tiket masuknya juga murah kok, cuma Rp25.000 per orang. Pokoknya cocok banget deh jadi destinasi liburan bersama keluarga. Asyik! Bagi sebagian orang, emang gak suka sama raja buah ini. Tapi penggila buah durian gak bakal nolak saat disajikan es durian. Kalian wajib coba ya ketika berkunjung ke kota Cirebon, Jawa Barat. Tempat penjualnya berada di Jalan Veteran atau depan Polres Cirebon Kota, fams. Lihat nih, es durian Cirebon ini tersaji keroyokan. Maksudnya, nggak cuma daging buah durian aja, isiannya juga ada es krim, tape ketan, dan alpukat. Sajian ini makin spesial lagi dengan siraman sirup merah khas Cirebon. Mantap! Pak Roni, pemilik kedai ini sudah berjualan es durian selama 30 tahun. Wah, terbilang legendaris nih. Dulu, ia berjualan dengan cara berkeliling kampung, fams. Tapi sekarang, ia udah mangkal kok. Jadi, kalian lebih gampang mencarinya. Seporsi es durian montong ini harganya Rp50.000. Meski terbilang mahal, masih sebanding kok dengan isian yang melimpah ruah. Apalagi daging duriannya tebel banget. Kalau mau harga yang lebih murah juga ada. Harga Rp20.000 per mangkok berisi daging durian lokal. Soal rasa nggak abal-abal, tetap enak dan mantul. Si raja buah dari Asia Tenggara ini memiliki aroma menyengat. Alasan inilah yang membuat sejumlah orang nggak suka dengan buah durian. Buah durian juga kaya manfaat, fams. Kalian yang insomnia alias sulit tidur, coba deh mengkonsumsinya. Kandungan triptofan di dalam durian ketika sudah masuk ke dalam tubuh akan diubah menjadi hormon serotonin, sehingga bisa menciptakan perasaan bahagia dan rileks. Seiring perkembangannya, durian banyak diolah berbagai varian. Tapi paling enak sih disantap dingin dan menyegarkan kayak gini ya. Biar liburan kalian makin kece, pakai kacamata hitam ini, fams. Selain upgrade penampilan, kacamata hitam juga bisa melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet. Emang sih, sinar matahari pagi baik buat kesehatan, tapi kalau sudah tengah hari, radiasi ultraviolet membahayakan kesehatan mata loh. Nah, kacamata yang ini bisa dua fungsi, fams. Melindungi mata dan bikin tampilan makin kece. Hihihi. Seperti kacamata yang dipakai teteh-teteh gelis di Bandung ini, terbuat dari bahan kulit. Nggak percaya? Yuk, kita intip proses pembuatannya. Ini dia bahan yang diperlukan, fams. Kulit sapi pilihan jenis vegetable leather atau kulit nabati. Kulit nabati adalah kulit sapi yang disamak dengan bahan-bahan alami dari ekstrak pepohonan, sehingga aman bagi lingkungan. Pertama, buat pola kacamata pada kulit sapi ini. Jenis kulit sapi nabati dipilih karena mempunyai tekstur yang khas akibat dari proses penyamakan alami. Oh iya, semua bahan utamanya ini nggak asal loh, fams. Karena sebelumnya kulit sudah melalui berbagai proses, seperti teknik pengawetan yang fungsinya untuk mengurangi kadar air supaya tekstur kulit nggak berubah. Dan hasil akhirnya bakal tahan lama. Nah, kalau yang ini kulit sudah tinggal dibentuk sesuai pola. Kelebihan kacamata kulit ini, batang kacamata terasa lebih nyaman karena bentuknya yang elastis. Setelah melalui riset yang cukup panjang, Kang Ruri berhasil menciptakan kacamata dengan bahan kulit yang kuat dan sesuai kebutuhan. Produk ini harganya berkisar Rp2.500.000. Selain unik, juga awet, nyaman digunakan, dan tetap kece pastinya. Gak hanya produk kacamata kulit aja, fams. Kalian bisa juga tuh coba sepatu, tas, dompet, dan banyak lagi deh.
Eits, produk kulit nggak hanya untuk cewek-cewek aja tuh. Cowok juga bisa tampil kekinian dan nyentrik. Jangan khawatir kalau soal perawatan, fams. Asalkan disimpan di tempat yang kering dan tidak lembab atau dalam keadaan basah, pastinya bakalan lebih awet. Kalian pasti nggak asing dengan kerajinan satu ini. Memadukan kreasi kayu dengan seni rajut menjadi hal baru yang pernah kalian lihat. Kenalin nih, ada kreasi tangan alias homemade dari Dusun Dotakan, Desa Candiroto, Kecamatan Candiroto, Temanggung bagian utara. Ada sekelompok anak muda yang berkreasi dengan mengkombinasikan kerajinan olahan kayu lokal dengan tambahan seni rajut yang biasa dikenal dengan kristik. Maka terciptalah hasil karya indah seperti tas-tas cantik kayak gini, fams. Beberapa pola kristik yang bisa kalian temukan seperti bentuk bunga, tanaman, hewan, bahkan identitas yang Indonesia banget seperti ini. Beberapa motif terinspirasi dari pola Kalimantan dan Nusa Tenggara yang sangat etnik dan tradisional. Dengan nama Magani Craft yang dalam bahasa Jawa Kawi mempunyai arti menyenangkan ini, berusaha menghasilkan kreasi yang tidak biasa, fams. Kreasi kria yang naik level ini menggunakan bahan kayu mindi sebagai bahan baku utamanya. Kayu ini berupa kayu lokal Temanggung yang mempunyai karakteristik serat yang bagus dan sangat ringan jika dibanding kayu pada umumnya. Tambahan jarum dan juga benang wol warna-warni menjadi bahan tambahan yang wajib untuk kreasi kristiknya tuh, fams. Bagian sisi kayu yang sudah siap diberikan alat bantu berupa model atau desain seperti ini. Kemudian baru kita lubangi dengan mesin bor. Proses ini bisa dibilang susah-susah gampang, sebab jika tidak telaten atau berhati-hati, lubang yang diinginkan bisa meleset atau rusak. Biasanya sih proses melubangi seperti ini perlu waktu yang cukup lama, sebab memang dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian tuh, fams. Makanya dalam satu karya bisa mencapai 1 hingga 2 minggu. Wah, cukup lama ya. Kayu yang sudah dilubangi ini akan terlihat bentuk siluet yang kita inginkan. Proses selanjutnya dengan memberikan ornamen warna dengan mengaplikasikan seni kristik tadi, fams. Proses ini bisa dibilang paling rumit dan butuh keahlian khusus. Apalagi dalam proses pemilihan warna dan gradasi gambar yang diinginkan. Kurang lebih jadinya seperti ini, fams. Bunga mawar merah dengan gradasi warna pink yang cantik. Ngelihatnya aja jadi makin jatuh cinta kan? Hihihi. Kerajinan kayu dan kristik ini bisa dibilang baru, yaitu sejak tahun 2018. Awalnya sih membuat kotak penyimpanan tembakau yang juga menjadi ikon kota Temanggung. Lalu berkembang hingga membuat kreasi berupa fashion yang unik dan cantik. Gimana, fams? Kalian tertarik untuk mengoleksinya nggak nih? Lanjut, kita jalan-jalan, fams. Kita pergi ke tempat wisata yang bisa memacu adrenalin. Cobain deh jalan di jembatan yang berada di pinggir tebing. Dijamin bisa bikin kaki gemeter. Tempat ini berada di kawasan Desa Wisata Sepakung, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Kalau kalian fobia ketinggian, jangan sesekali mencobanya. Untuk naik jembatan ini, kalian harus ikuti peraturan keselamatan. Gunakan helm dan harness alias tali pengaman. Saat di jembatan, kalian nggak boleh berlari atau melompat-lompat. Oh iya, tali pengait ini juga harus selalu terkait dengan tali yang berada di sekitar jembatan ya. Tali ini bisa mencegah kalian terpeleset atau jatuh, fams. Selama di jembatan, kalian bisa foto-foto sepuasnya. Tapi ingat, waktunya cuma 10 menit aja, karena harus gantian dengan pengunjung lain. Oh iya, satu kali melintas, jembatan ini hanya boleh menampung 7-8 orang saja. Kalian juga harus membeli tiket yang harganya cuma 25.000 aja. Nggak cuma jembatan, kalian juga bisa menikmati spot wisata lain yang nggak kalah seru. Kalau masih punya nyali lebih, cobain santai di pinggir tebing kayak gini. Duh, ngeri-ngeri sedap ya. Hihihi. Hammocking di tebing ini sengaja dipasang di bawah jembatan Ondo Langit. Keamanannya terjamin kok, karena tali selalu terpasang di setiap sisi hammocking. Selain itu, kalian juga akan terus dipantau oleh petugas di sini. Wahana yang gak kalah seru adalah ayunan, fams. Eits, ini bukan ayunan biasa. Sensasi ayunan langit ini bikin deg-degan. Kayak jantung melorot ke perut gitu deh.
Tapi semua rasa takut akan kebayar saat melihat pemandangan langit dan hijaunya persawahan. Seger dan seru banget, fams. Paling seru sih pas di ayun tinggi kayak gini. Dijamin bikin hati makin cenat-cenut. Ayunan ini mirip seperti yang ada di Ubud, Bali. Tenang, sudah dilengkapi dengan tali pengaman kok. Jadi nggak usah takut. Kalau mau cuma foto-foto doang boleh juga, karena banyak spot foto kece abis. Apalagi suasananya adem dan sejuk. Soalnya berada di atas Bukit Cemoro Sewu dan dikelilingi hutan pinus yang rindang. Gumuk Reco ini memang paket lengkap deh. Kalian bisa foto dengan latar Gunung Merbabu dan Gunung Ungaran. Gimana? Seru kan? Gimana fams sajian ragam Indonesia pagi ini? Makin bangga dong dengan segala potensi wisata yang ada di negeri kita tercinta? Terus saksikan ragam Indonesia ya fams, karena Indonesia istimewa. Sampai jumpa!